Halo Mas Gagas, terima kasih udah join ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Didik Jawa Timur dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Fajar dari Bursa Efek Indonesia di kali ini di hari Jumat. Seperti biasa kalau hari Jumat kami nanti akan mengundang. Nanti sebenarnya ada dua acara ya. Yang pertama nanti di pagi teman-teman nanti kita akan diskusi dengan pengelola galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang ada di Surabaya. Yang kedua nanti sore ya teman-teman juga jangan lupa nanti sore ada market update review pasar modal mingguan atau di akhir minggu. Jadi kalau market update itu ada di awal minggu dan juga di akhir minggu, dan di tengah-tengah di setiap hari di pagi hari itu ada daily update. Nah, untuk di hari ini di hari Jumat ini nanti akan kami diskusi dengan Ibu Nani Kustinisi. Beliau adalah pengelola Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika ya di Surabaya. Teman-teman Sobat Didik ada nggak nih yang kuliah di STM Mahardika? Jangan-jangan ada nih ya yang ikut di sini ya. Baik, diskusi singkat ini kami tujukan untuk mengenalkan galeri investasi Bursa Efek Indonesia kepada masyarakat. Karena peran dari galeri investasi ini sangat penting banget untuk memberikan edukasi dan informasi kepada juga masyarakat sekitar ya. Karena jumlah untuk galeri investasi sendiri di Jawa Timur itu sampai dengan saat ini sudah lebih dari 60 atau hampir 70, bahkan itu aja di Jawa Timur. Kalau di seluruh Indonesia sudah lebih dari 400 galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Nah, dari galeri ini ternyata banyak banget nih tercipta investor-investor baru di pasar modal Indonesia, khususnya dari kalangan milenial ya, yang mereka banyak memberikan informasi dan juga banyak menjadi investor baru di Bursa Efek Indonesia. Baik, segera kami undang Ibu Dr. Kandidat Hajah Nani Kustiningsi SEMM sebagai pengurus Galeri Bursa Efek Indonesia di STM Mahardika untuk join dengan kita semua yang ada di sini. Saya undang dulu beliau untuk join. Oke. Selamat pagi Bu Nani. Selamat pagi, Mas Fajar. Baik, Bu Nani, terima kasih. Tadi sempat keputus ya, Bu. Iya, sempat terputus-putus nih. Baik, suaranya Bu Sehat Nani ya, di saya cukup jelas banget. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Bu Nani, gimana kabarnya, Bu? Ini kita udah lama nggak ketemu secara offline ya, Bu ya. Biasanya beberapa kali saya sering main ke kampus nih, Bu. Tapi kali ini kita ketemunya masih online aja ya, Bu. Betul. Ini juga sudah punya offline terus, akan tetapi pandemi ini belum memungkinkan kita untuk ketemu. Para mahasiswa juga Mas Fajar. Adik-adik mahasiswa juga rasanya pembelajaran daring ini sudah tidak seperti awal-awal dulu, sesuatu yang baru. Ya, sekarang sudah jadi kebiasaan baru buat mereka untuk bisa belajar secara daring ya, Bu ya, secara online, termasuk kegiatan kita seperti kita sekarang ini, Bu. Kita diskusinya aja sekarang lewat online ya, Bu. Iya. Semoga Bu Nani sehat-sehat selalu ya, Bu. Iya, terima kasih Mas Fajar juga. Baik, terima kasih banyak. Jadi Sobat Didik Jawa Timur sudah bergabung dengan kita semua di sini. Pengurus Galeri Bursa Efek Indonesia, beliau juga Ketua LPPM STM Mahardika. Beliau juga kandidat dokter ya, Bu. Sebentar lagi semoga lancar Bu Nani ya. Amin. Sudah bergabung dengan kita semua ya Sobat Didik Jawa Timur, Dokter Kandidat Hajah Nani Kustiningsi SEMM ya, yang nanti akan diskusi selama beberapa waktu ke depan terkait tentang galeri investasi yang ada di STM Mahardika.
Baik, baik Bu Nani, langsung aja ya Bu ya. Karena kita ini kali ini topiknya adalah kita ngobrol santai nanti sekitar beberapa waktu terkait tentang galeri investasi yang ada di ST Mardika ya Bu. Kita tahu bahwa ST Iya. Mardika ini merupakan salah satu kampus nih Bu yang di antara sekian kampus, sebenarnya nggak semua kampus punya galeri investasi kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia. Ya, ST Mardika sebagai salah satu kampus di Jawa Timur, ini kami apresiasi banget kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk mendirikan galeri investasi yang tujuannya adalah memberikan edukasi ya Bu ya, sebagai wahana praktek buat mahasiswa setelah mendapatkan materi di kelas. Nah, kalau dulu nih Bu, cerita awalnya nih gimana sih Bu sampai di galeri di ST Mardika itu untuk mendirikan galeri investasi itu sebenarnya idenya gimana Bu? Bisa diceritakan dikit nggak Bu? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu semua eh, para yang ikut live program Jawa Timur, Mardika Official JM. Saya lihat sebagian besar sudah gabung juga, beberapa mahasiswa saya lihat gabung juga. Selamat datang. Salam sehat selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal sama saya. Bahwa saya Nani di sini ada di investasi STM Nah, seperti disampaikan Pak Fajar dari awal, bagaimana sih sebenarnya STM Mahasiswa bisa berkolaborasi dengan efek Indonesia. Itu awal ceritanya kalau bisa dibilang kegiatan ini diinisiasi oleh Bapak Pompong. Nah, beliau waktu itu join saya dengan Mardika, insya Allah kalau nggak salah tahun 2015. Dan di sana beliau ada mengundang beberapa dari sekuritas juga. Saya ingat ada potong pita Mas Fajar. Ya, betul Bu. Pas peresmian Ya, ya, Bu ya. dan pas peresmian waktu itu galeri investasi itu ada cuman karena aksesnya untuk ke area akademik dipindahkan ke 103 untuk galeri investasinya itu. Nah, dari Bapak Pompong 2015 yang menginisiasinya investasi Mahardika dilanjutkan ke Budia dan akhirnya saya sampai sekarang. Itu cerita awalnya. Ya. Baik, baik. Ternyata udah memang di galeri dulu sejak sekitar 2015 ya Bu ya. Ini yang terakhir koordinasinya dengan Bu Nani nih, yang kemarin awalnya memang dengan Pak Pompong ya Bu. Baik, Bu Nani, ini mau ceritain lagi nih Bu, kalau di kampus ST Mardika otomatis ini kan yang namanya kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi yang diajarkan nggak jauh-jauh soal ekonomi ya Bu ya. Di situ diajarkan juga nggak sih Bu materi pasar modal di kelas atau untuk mahasiswa sehingga nanti bisa dipraktekkan melalui galeri gitu Bu? Nah, ini dengan adanya galeri ini sebenarnya sangat memberikan manfaat kepada mahasiswa untuk bisa langsung praktek karena itu menyebutkan bahwa mata kuliah dengan investasi itu ada dua, manajemen keuangan juga manajemen investasi. Di dalamnya pasar modal. Jadi secara bagaimana. Nah, dengan adanya galeri investasi ini anak-anak di pilihannya yang mendapatkan materi
menjadi investor sejati, bagaimana seorang investor itu diwadahi dan fasilitasi oleh galeri investasi. Bu Nani, mohon maaf nih Bu. Bu Nani, mohon maaf. Ini sepertinya suaranya Bu Nani double nih Bu. Mungkin bisa dicoba pakai headset yang tadi Bu. Mungkin bisa dipakai coba pakai headset Bu. Iya. Suaranya double nih Bu. Teman-teman terima kasih ya yang sudah memberikan respon. Gimana suaranya sekarang? Sekarang sudah lebih jelas banget. Sekarang sudah Masih jelas. feedback suaranya? Enggak sih Bu sekarang. Sekarang sudah enggak. Sekarang jelas banget bahkan. Oke, baik. Silakan. Iya, pakai headset saja Bu. Lebih jelas suaranya. Silakan Bu Nani bisa dilanjutkan Bu. Ya, jadi di perkuliahan di mata kuliah di STM Mardika di kurikulumnya itu terkait sama pasar modal itu ada di mata kuliah manajemen keuangan dan juga manajemen investasi. Manajemen investasi jauh lebih detail. Kalau yang di manajemen keuangan hanya sebagian kecil saja karena di sana ada bicara tentang working capital, struktur kapital dan lain-lainnya. Nah, kalau yang di investasi ini lebih detail kaitan dengan pasar modal. Nah, ini adalah untuk bagi adik-adik semua. Kalau mau mempraktekkan apa yang sudah secara teori, jadi secara prakteknya kita bisa langsung, ini di tempat saya kok tipe aja. Di saya jelas kok Bu. Jelas ya, oke. Iya. Jadi secara langsung mahasiswa bisa langsung praktek gitu ya dengan adanya galeri investasi ini gitu. Oke, baik Bu Nani. Nah dulu sebelum ada galeri investasi itu kan mulai tahun 2015 ya Bu ya. Kalau tadi Bu Nani sampaikan juga mahasiswa seharusnya bisa melakukan praktek setelah mendapatkan materi yang sesuai kurikulum yang ada di kampus. Nah kalau sebelum ada galeri mereka pada waktu dapat materi manajemen investasi dan portofolio tadi, mereka prakteknya gimana Bu? Kalau untuk mahasiswa? Untuk mahasiswa sejauh ini mereka praktek, akan tetapi tidak difasilitasi oleh kampus, jadi langsung bermain dengan adanya galeri investasi ini decentralized gitu ya. Oke. Baik. Artinya masih belum bisa kedeteksi ya Bu, dulu waktu belum ada galeri kan belum bisa kedeteksi apakah mahasiswa ini sudah mempraktekkan langsung jadi investor di pasar modal atau belum gitu ya Bu ya. Nah dengan ada galeri ini kalau menurut Bu Nani dulu mengapa sih Bu? Sekarang kan kalau saya lihat nih Bu ya, kalau sejak adanya galeri ini tingkat atau jumlah investor baru yang ada di ST Mardika itu kan terus mengalami penambahan sejak pertama kali dibuka di tahun 2015 kemarin sampai dengan sekarang itu jumlah investornya nambah-nambah terus Bu, investor baru di ST Mardika. Nah sebelum itu kenapa sih Bu masih belum banyak investor baru yang ada di ST Mardika? Menurut Ibu itu kenapa Bu di tahun 2015 di ST Mardika kemarin? 2021. Kemarin Bu, sebelum ada galeri. Sebelum ada galeri, bukan yang ini. Sebelum ada galeri itu berarti kan di belakang 2015 ya. Iya betul Bu. Itu kan masih belum banyak investor baru nih. Nah kalau setelah sekarang kan 2020-2021 ini kan banyak banget investor baru dari ST Mardika nih. Kalau menurut Ibu, kenapa sih Bu mahasiswa itu masih belum tertarik untuk menjadi investor di pasar modal Bu?
Kalau kemarin itu sebelum kita fokus dengan kita bersinergi dengan IDE Jawa Timur, juga dibantu Pintraku Sekuritas, itu kan anak-anak ini ya, untuk praktek kan mau nyoba di mana, coba seperti otomatis kalau coba-coba itu kan tidak mengarahkan. Baik. Nah, kalau sekarang sudah ada galeri investasi, ada teman-temannya, KSPM, jadi kan kita lebih nice organisasi gitu ya. Memang kalau dari literatur saya lihat memang terjadi kenaikan ya, naik dari yang investasi ataupun jumlah transaksinya wajar. Betul. Ya, dari monthly report yang saya kirim itu kan kelihatan tuh, walaupun di akhir ini di masa pandemik ini anak-anak tambahan daripada investor masih sedikit, akan tetapi untuk transaksinya masih terus berjalan. Baik. Artinya bahwa anak-anak ini meskipun kondisinya pandemi, para investor ini tetap ada melakukan transaksi untuk bagaimana sih memilih saham yang bagus gitu. Betul. Baik Bu Nani, terima kasih. Jadi Sobat IDE Jawa Timur sebetulnya juga bisa join dengan kita semua di sini ya, bisa berpartisipasi dengan bertanya di kolom komentar. Nanti pertanyaan akan kita bahas bersama bareng-bareng dengan Bu Nani sebagai pengurus Galeri Investasi Setia Mahardika. Baik, ini Bu Nani sudah ada pertanyaan yang masuk nih Bu dari Berlin Beb ya, Kak Berlin Beb. Bu nanya, Galeri Investasi BI Setia Mahardika itu sejenis ekstrakurikuler atau bagaimana Bu? Nah ini gimana Bu? Kalau menurut Bu Nani gimana Bu? Ini mungkin Berlin ini dari mahasiswa Setia Mahardika nih kayaknya ya. Iya bisa jadi mahasiswanya banyak satu. Jadi Galeri Investasi Mahardika kalau di kampus itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, kayak unit kegiatan tari, keagamaan, cinta alam, semacam itu. Nah, Galeri Investasi ini lebih ke arah bagaimana kalian mau berlatih berubah untuk menjadi investor. Kita fasilitasi di Mahardika ada banyak tax center mau berkaitan dengan bagaimana menjadi relawan pajak dan lain itu di tax center. Kalau kita mau menjadi investor, kita ada Galeri Investasi Mahardika. Seperti itu, Mbak Berlin. Monggo silakan nanti bisa join. Ingin bagaimana nanya-nanya kan tipnya Adit dan kawan-kawan. Ya, sama Mas Adit ya. Saya juga sama. Baik, mungkin gitu ya Mbak Berlin. Jadi sebenarnya Galeri Investasi seperti yang tadi Bu Nani sampaikan itu bisa kok mahasiswa join ya Bu ya untuk di Galeri Investasi. Main-main Galeri Investasi bebas seperti ekstrakurikuler atau KM ya. KM mahasiswa seperti biasa. Terbuka untuk umum juga. Nah, kalau ya silakan Bu. Mungkin di kesempatan kali ini juga anak-anak adik-adik mahasiswa melihat ini kan kepengurusan Galeri Investasi ini kan sudah pengurusnya sudah di semester akhir nih pada Betul. Ya. Nah, terus ada federasi, nanti para pengurusnya ada di dalam IG ini, boleh, monggo silakan nanti. Baik, ada regenerasi Bu ya, pastinya untuk KSPM ya. Atau istilahnya biasanya kami menyebutnya kalau mahasiswa itu KSPM ya Bu. Nah kalau di kalau di Setia Mahardika itu ada KSPM-nya juga nggak Bu di sana Bu? Ada ya? Jadi sebelum pandemi dulu ya.
Sebelum pandemi itu kita sering mengadakan nggak banyak sih, ada 10 anak, 20 anak berkumpul untuk berdiskusi bagaimana sih memilih saham yang bagus. Terus kadang kita minta bantuan dari Pintraku Sekuritas untuk datang bantuin, atau alumni yang anak-anak STI Mahardika yang sudah berhasil menjadi investor itu datang juga untuk memberikan bagaimana sih cara-caranya kita untuk memilih saham-saham yang bagus. Nah, macam-macam seperti itu. Nah, karena sekarang masa pandemi agak istilahnya aktivitas itu menurun, karena ketika kita melakukan secara online atau offline itu berbeda, Mas Fajar. Jadi ketika kita melakukan online, kita melakukan secara online itu gregetnya itu berbeda. Jadi semasa pandemi ini, jadi untuk KSPM-nya pun akhirnya kegiatannya tidak sesering sebelum pandemi gitu. Jadi jarang, sampai saya minta sama Mas Adit itu akun Zoom-nya Bu Nani pakai aja untuk memfasilitasi itu. Betul. Berarti aktif banget ya Bu, kalau cerita Bu Nani tadi KSPM di STI Mahardika atau teman-teman KSPM itu aktif banget. Kalau KSPM di STI Mahardika itu kegiatannya apa aja Bu di sini Bu? Mungkin gambaran kegiatannya itu untuk membantu Bu Nani ya, yang pasti Bu ya, membantu Bu Nani untuk menjalankan galeri investasi ini, seperti apa Bu peran dari KSPM ini? Jadi anak-anak KSPM yang Mas Adit biasanya yang banyak berinteraksi dengan saya, itu kan bagaimana sih, kalau kan setiap bulan gitu kan ada monthly report ya, report terkait sama transaksi. Nah, di situ kan terlihat bahwasanya oh iya kok bulan ini sedikit gitu, terus dikumpul-kumpul teman-teman, ayo kita nyoba gimana sih membeli saham yang baik itu seperti apa sih, untuk memilih biar nanti kita dapat profit itu seperti apa sih. Berkumpul anak-anak ini berdiskusi dengan mungkin berkaitan sama fundamental analisisnya bagaimana, dan ini disupport sama teman-teman Pintraku Sekuritas juga. Oke, support dari mitra kerjasama yaitu PT Pintraku Sekuritas ya Bu ya. Nah, kalau tadi untuk mengenalkan pasar modal nih Bu ke mahasiswa ya Bu ya, kan teman-teman mahasiswa itu seperti yang Bu Nani sampaikan tadi udah dapat materinya nih di kelas. Jadi galeri investasi ini untuk memfasilitasi mereka untuk praktek beli jual saham langsung nih. Ini gimana Bu caranya? Caranya memberikan informasi ini kepada mahasiswa supaya mereka bisa tertarik untuk melakukan praktek beli atau jual langsung? Apakah ini diwajibkan di kampus atau mereka cuma dihimbau untuk bisa praktek gitu Bu? Di STI Mahardika gimana Bu? Jadi awal kalau memperkenalkan galeri investasi, ini sebelum pandemi kemarin itu kita kan ada yang namanya Perkamsari, sekarang Perkamaba, itu semacam pengenalan mahasiswa terhadap kampus. Nah, di sana kan bagaimana mengisi KRS, kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di kampus STI Mahardika, yang tadi di sana ada UKM tari, pencinta alam dan macam-macamnya, termasuk di situ kita memperkenalkan galeri investasi Mahardika ini. Itu di awal, step awal. Terus berikutnya ketika mata kuliah manajemen investasi dan manajemen keuangan itu kan ada di semester 3. Nah, pada saat di semester 3, pada saat penyampaian perkuliahan disampaikan juga kalau ingin praktek ada pojok bursa kita, ada galeri investasi Mahardika. Jadi kalau seperti itu. Nah, ini juga kan mendapatkan sertifikat. Artinya kalau mahasiswa ikut sekolah pasar modal ya, jadi studi pasar modal. Jadi kemarin itu setelah teman-teman adik-adik mahasiswa semua sudah mendapatkan ilmunya, kan ada nih, monggo kalau mau mencoba untuk menjadi investor dengan modal yang hanya 100.000 kembali ke mahasiswa kan,
100 ribunya kan kembali ke mahasiswa. Itu kan jadi artinya apa? Adik-adik mahasiswa, kalau kita mau investasi, kalau yang di luar sana kan berjuta-juta ya, harus minimum 5 juta, 6 juta seperti itu. Kita tidak. Ini terima kasih sekali kepada Bursa Efek Indonesia khususnya IDX Jawa Timur, bahwasanya adik-adik mahasiswa difasilitasi hanya dengan 100 ribu mahasiswa bisa menjadi seorang investor gitu. Hanya dengan 100 ribu. Meskipun itu dapat katakanlah berapa. Kan tidak harus mahal kan, kalau kita membeli saham perusahaan-perusahaan itu kan tidak harus mahal, 20 ribu bisa dapat, 50 ribu bisa dapat. Gitu. Nah, otomatis itu kan sesuai banget dengan kantong mahasiswa gitu. Nah, untuk itulah maka kita di sini monggo silahkan aja kalau mau tanya lebih jauh bagaimana persyaratannya, seperti kita membuka rekening di bank. Seperti itu nanti Mas Adit dan tim bisa nanti membantuin formulir apa saja yang mau diisikan. Terus nanti kalau sudah, nah terus saya ngapain Bu? Kalau saya sudah isi nih, nah ini biasanya terus kita akan undang dari Bursa Efek, dari Pintrako untuk apa? Untuk beli saham bareng-bareng seperti beberapa waktu lalu yang pernah kita lakukan. Jadi untuk setelah anak-anak ini mendaftar, sekian banyak mahasiswa, 100-200 mahasiswa, terus kita adakan yang namanya beli saham bareng-bareng. Itu biasanya kan dari sisi Bursa Efek datang, dari Pintrako juga. Nah, bagaimana sih mengajarkan kita untuk membeli saham? Kendalanya waktu itu, Mas Fajar, ini anak-anak itu mendapatkan pin tradingnya. Jadi ketika ini amat disayangkan. Jadi harusnya pin trading sudah diterima. Jadi ketika kita mengadakan acara, langsung anak-anak bisa praktek untuk membeli saham bareng-bareng. Nah, berapa waktu mungkin nanti koreksi ke depan juga. Jadi nanti ke depan kalau kita ngadain acara lagi, mungkin anak-anak sudah punya pin tradingnya. Jadi Pintrako Sekuritas tinggal mengarahkan, ayo nih coba nih buka ini akun profitnya dibuka untuk coba membeli saham ini. Jadi bareng langsung praktek seperti itu. Harapan saya seperti itu, Mas Fajar. Betul. Jadi lebih efektif ya Bu ya, mahasiswa bisa praktek langsung bareng-bareng nih. Baik. Betul, ya. Wah, ini sudah ada Mas Adit juga yang join ya Bu ya. Mas Adit, ternyata udah join juga nih. Halo nih Mas Adit ya. Mas Adit yang sering banyak bikin kegiatan ya Bu ya. Dengan kampus dan juga yang sering koordinasi. Baik, Bu Nani, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Kak Arietin.Fadli. Ya, apa bedanya galeri investasi dengan sekuritas saham online yang saat ini banyak ditawarkan, Bu? Bedanya apa nih, Bu? Ada bedanya nggak, Bu? Galeri investasi dengan sekuritas-sekuritas yang lain nih, Bu? Silakan, Bu Nani. Ini sebenarnya yang lebih paham berkaitan dengan ini Mas Fajar. Cuman saya akan menyampaikan dari sisi galeri investasinya aja. Jadi galeri investasi di sini tidak langsung, kalau yang sekuritas saham itu kan langsung memegang. Sementara kita ini adalah galerinya. Jadi di sini kita mengumpulkan secara administratif, nanti semuanya kita beri, katakanlah dari KTP-nya, form-form apa yang dibutuhkan kita berikan ke Pintrako Sekuritas. Pintrako Sekuritas langsung berhubungan dengan Bursa Efek Indonesia dan juga KPEI ya, Mas Fajar. Mungkin Mas Fajar bisa menambahkan di sini. Ya, betul. Oke, baik Bu Nani. Jadi untuk siapa tadi ya? Maaf. Untuk ini Mbak Ari ya Bu ya, Mbak Ari Etin ya. Galeri investasi itu memang khusus untuk ini di kampus ya Mbak Ari ya. Jadi galeri memang kenapa sih galeri itu harus kerjasama dengan perusahaan sekuritas? Sebenarnya investor kalau mau jadi investor atau kalau mau buka rekening itu kan datangnya ke perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ada banyak nih di Indonesia. Khusus untuk di kampus itu memang kami didirikan untuk kerjasama pendirian galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Ini kerjasamanya dengan 3 pihak ya Bu ya, dengan kampus, dengan bursa, dan juga dengan perusahaan sekuritas. Kenapa ada perusahaan sekuritas? Biar mahasiswa bisa langsung praktek.
tujuan dari galeri kan memang untuk edukasi, seperti yang tadi dijelaskan sama Bu Nani tadi kan, memberikan memfasilitasi mahasiswa untuk praktek. Nah, dengan adanya kerjasama juga dengan Pintrako ya Bu, dengan di galeri investasi STEM Mardika dengan Pintrako, nanti mahasiswa bisa kok buka rekening efek melalui galeri investasi. Itu bisa melalui Pintrako ya, kerjasamanya dengan galeri investasi nanti. Jadi sama saja sih untuk di galeri investasi yang di kampus-kampus ini sebenarnya biar mahasiswa tuh nggak jauh-jauh ya Bu untuk bisa praktek buka rekening efek gitu. Ini ada lagi nih. Nah ini udah terima kasih nih Mas Adit dijawab ya. Galeri investasi hanyalah sebuah wadah yang menghubungkan antara mahasiswa dengan jadi memang nanti yang proses buka rekening efek itu semuanya ada sekuritas. Baik, terima kasih ya Mas Adit. Mungkin gitu Bu Nani ya. Dari Mbak Ari mungkin gitu ya gambarannya ya. Sama aja dari investasi di kampus. Baik, baik Bu Nani. Tadi kan banyak dulu kalau Mas Fajar, ini Mbak Ari ini sangat semangat kalau berkaitan dengan investasi ini. Halo Bu Nani, mohon maaf suaranya putus-putus Bu. Iya, suaranya putus-putus ya. Halo? Halo? Iya. Gimana Sudah Bu? dengar suara saya? Sudah jelas. Ya, jadi Mbak Ari ini termasuk ini yang sangat semangat berkaitan dengan investasi saham ini Mbak Ari ini. Wow. Sudah jadi investor dong seharusnya Bu ya? Iya. Nanti harus banyak nih Mbak Ari transaksinya. Amin. Wah, jangan-jangan ini Mbak Ari yang paling banyak transaksi nih ya. Transaksinya paling gede nih. Kemudian bisa mungkin diceritakan Bu untuk respon mahasiswa atau kegiatan aktivitas mahasiswa setelah adanya galeri investasi Bursa Efek Indonesia ini, bagaimana Bu? Transaksinya mungkin seperti apa atau investornya berapa banyak yang ada di STEM Mardika? Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Nani. Investornya yang di Mahardika total sampai saat ini hampir 300-an, tepatnya 283. Mungkin nanti ke depan bisa lebih banyak lagi. Di tahun 2020 aja atau total semuanya Bu, sejak 2015? Total keseluruhan. Jadi sempat beberapa yang nggak aktif, jadi ada yang keluar gitu. Cuman yang sampai hari ini saya lihat di monthly report itu 283. Tepatnya. Oke, baik. Ini saya dapat dari alumni nih. Boleh saya bacakan nih? Boleh Bu, silakan. Ini ada dari Mas Fauzi. Mas Fauzi ini juga dulu sebelum Mas Adit ini Mas Fauzi nih. Iya, Mas Fauzi. Saya Fauzi. bacakan ya. Suka tanpa dukanya menjadi investor. Jadi bukan suka duka, tapi suka tanpa duka ya. Suka tanpa duka. Jadi yang pertama, apa sih manfaat yang diterima sama teman-teman mas-mas yang sudah alumni dari STM Mardika yang terjun di investasi saham gitu ya. Yang pertama pastinya profit ya. Terus yang kedua, nilainya selalu bertambah ketika investasi kita berada pada saham yang tepat gitu katanya. Terus yang ketiga, nilai investasi yang didapat jauh lebih tinggi dari bunga bank dan deposito. Ini tentunya keuntungan, dan kita tahu juga kan kalau para konglomerat, para miliarder itu kan rata-rata semua harta kekayaannya kan berasal dari investasi. Terus ini keempat, ada nilai lebih ketika kita menjadi pemilik saham berapapun itu jumlah lotnya. Misalnya juga kita merasakan spesial ketika kita diajak ikut RUPS, Rapat Umum Para Pemegang Saham. Jadi, bangga saya menjadi saya pemilik dari perusahaan ini, meskipun itu kan ada kebanggaan juga. Nah, terus yang selanjutnya juga bahwasanya
bisa bergabung dengan komunitas yang netral dan selalu positif dan banyak dapat pengalaman yang sangat bagus dari para pelaku industri yang juga menjadi investor saham. Jadi ketika kita bergabung di lingkungan ini, kita berada di lingkungan yang auranya selalu positif gitu. Itu kan sangat bagus ya Mas Fajar untuk istilahnya membangun karakter juga sangat bagus ketika aura lingkungan kita selalu positif gitu ya. Iya. Terus dia juga bilang bahwasanya nih ketika skripsi, ini kebetulan sudah lulus nih Mas Fauzi. Ketika Mas Fauzi, skripsi ya sangat mudah di dalam pengambilan data. Jadi data yang mau diambil itu ketika kita mau ngambil topik yang berkaitan sama bursa efek, karena kita sudah main di dalamnya, jadi sangat mudah mau mengambil dari aspek yang mana, mau ngambil dari aspek finansialnya kah, mau ngambil aspek sumber daya manusianya kah, atau mengambil aspek di marketingnya, bisa dibedah dengan detail. Kalau kita sudah menjadi seorang investor di sana, kita bisa melihat itu gitu. Nah itu sih dari. Terus dia juga bilang ini karena sekarang musim pandemi kayak gini, musim PPKN, nggak masalah kalau menjadi seorang investor saham, nggak harus kemana-mana, di rumah juga bisa melakukan, di rumah dengan mudah kita bisa melakukannya dengan menggunakan HP atau laptop katanya gitu. Ya, betul banget Bu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fauzi ya testimoninya tadi, semoga menginspirasi buat teman-teman investor baru ya yang ada di Skemardika ataupun mahasiswa yang masih mau jadi investor nih ya di Skemardika. Baik, Mas Fauzi ini adalah salah satu alumni ya Bu ya, alumni KSPM juga alumni. dulunya, yang aktif juga di galeri kalau nggak salah ya Bu. Iya, sampai sekarang masih, transaksinya masih. Transaksinya masih, betul, memang di galeri investasi. Berarti untuk di galeri yang di Skemardika nih Bu, mungkin Bu Nani bisa cerita, ini kan Mas Fauzi dan Mas Hadid ataupun teman-teman beberapa alumni yang lain itu kan salah satu investor yang bisa dibilang sukses ya Bu ya, berasal dari galeri investasi Bursa Efek Indonesia. Nah kalau menurut Bu Nani nih Bu, kalau untuk kendala memberikan informasi pasar modal kepada mahasiswa itu susahnya di mana sih Bu? Atau seperti katanya Mas Fauzi tadi Bu ya, suka aja nih, nggak ada dukanya nih untuk di masyarakat, atau teman-teman mahasiswa banyak banget pertanyaan nih, banyak yang beranggapan bahwa pasar modal itu negatif, saham itu ini itu kira-kira kendalanya kita memberikan informasi itu apa Bu kalau ke teman-teman mahasiswa nih Bu? Teman-teman mahasiswa itu yang pertama ini Mas Fajar, mungkin ketika kita sampaikan itu ada yang ragu, ini halal kah? Nah semacam itu pertanyaan. Main saham itu apakah halal? Nah itu banyak sekali pertanyaan. Ini mungkin yang membuat adik-adik mahasiswa itu maju mundur seperti itu. Ini halal kah? Seperti itu pertanyaan pertama. Terus kedua, bagaimana ya? Ini tadi sebelum, kan ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ketika tidak mengenal, maka sebenarnya dengan 100.000 adik-adik mahasiswa bisa tahu, bisa main menginvestasikan uangnya untuk menjadi seorang investor gitu, hanya dengan 100.000. Tapi informasi ini yang mungkin adik-adik mahasiswa tidak tahu, karena yang di luar sana yang beredar untuk menjadi investor adalah paling tidak 5 juta. Begitupun juga kadang saya ditawarkan dari luar untuk invest gitu, minimal ya seperti itu, 5 juta, 6 juta. Ya enggak mungkin, ini itu kelasnya mahasiswa, enggak akan bisa semahal itu, seperti itu. Nah, itu jadi dari sisi kehalalannya ini Mas Fajar, mungkin nanti bisa dicerahkan, dan bahwasanya kita kan juga ada saham syariah, mungkin bisa dicerahkan di sana nanti ketika adik-adik mahasiswa itu meragukan tentang kehalalannya.
Baik. Berarti sebenarnya nggak dari mahasiswa aja Bu ya, dari masyarakat pun itu juga ada yang beranggapan bahwa pasar modal itu masih non halal ataupun keamanan investor itu seperti apa, investasinya seperti apa, itu karena ketidaktahuan Bu. Kalau tipsnya dari Bu Nani ini gimana Bu untuk bisa menanggapi respon negatif nih ya, yang seperti tadi seperti saham ataupun di pasar modal dari mahasiswa atau masyarakat, bagaimana tipsnya dari galeri ataupun dari Bu Nani untuk menjelaskan secara simpel kepada masyarakat itu gimana Bu? Nah, tentunya ketika kita berinvestasi, jadi yang pertama bahwasanya tidak, ya memang sih ketika kita mau menginvestasikan kita harus melihat produknya apa gitu ya. Produknya apa sih yang akan kita investasikan di situ. Contoh umpamanya nih, kalau di situ semacam saham-saham syariah, rasanya tidak menjadi masalah. Itu yang berkaitan sama halal haramnya. Tapi kalau dia berhubungan berkaitan sama macam mungkin alkohol beverage gitu, hindari saja. Itu saran saya. Nah, kan ada kan perusahaan-perusahaan yang di bidang itu. Nah, kalau ragu di halal haramnya itu dihindari aja. Itu salah satu tips dari saya. Nah, terkait sama masyarakat, rasanya ini masih wacana juga Mas Fajar untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di sekitar kampus kami gitu ya. Waktu itu sempat saya sampaikan ke Mas Fajar, kita mau semacam bersinergi untuk membuat pengabdian masyarakat gitu ya, yang berkaitan dengan itu, melakukan edukasi ke masyarakat sekitar berkaitan dengan saham biar masyarakat melek saham gitu. Nah, cuman karena kita terkendala pandemi dan PPKM akhirnya ini tertunda waktu gitu Mas Fajar. Betul. Iya, betul Bu ya. Dulu udah sempat direncanakan, semoga nanti kedepannya jadi direalisasikan ya Bu ya. Kami siap support nanti Bu. Ya, siap. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu, PPKM juga sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kita bisa beraktivitas dengan normal. Itu harapannya. Amin, amin Bu. Baik, yang penting sehat-sehat selalu ya Bu. Baik, Sobat Ide Jawa Timur, silakan kalau ada pertanyaan lagi, nanti akan kita bahas di sini bareng-bareng dengan Bu Nani ya. Kalau Sobat Didik masih ada pertanyaan, nanti boleh nih langsung aja diketik di kolom komentar, nanti akan kita bahas ya di sini untuk pertanyaannya. Baik, baik, Bu Nani, untuk selanjutnya nih Bu ya, untuk di pengelolaan galeri yang ada di STIA Mardika itu kan juga selain pembinaan kepada teman-teman yang masih jadi mahasiswa, itu kan ada juga alumni tadi seperti Mas Fauji ya Bu ya, yang sampai dengan sekarang itu masih menjadi investor ya, yang masih tetap bertransaksi di pasar modal dan mendapatkan manfaat dari melakukan jual dan beli saham. Sebenarnya untuk alumni banyak nggak sih Bu yang masih konsisten untuk melakukan transaksi di STIA Mardika ini Bu? Untuk alumni ini kalau yang kurang terdeteksi Mas Fajar. Jadi kalau alumni itu kan ketika teman-teman alumni ini bertransaksi itu kan yang aktif gitu ya, yang aktif berkomunikasi dengan saya, terus dengan tim itu kita gandeng, kita rangkul untuk memberi edukasi memberi semangat, motivasi ke adik-adik mahasiswa yang lainnya bahwasanya kakak kelasnya sudah berhasil di luar sana dengan investasi saham semacam itu. Cuman kemungkinan masih ada yang sudah berhasil juga dan tetap bertransaksi, cuman tidak berinteraksi ke kampus seperti itu, Mas Fajar. Baik, baik, oke. Baik, Bu Nani, ini ada pertanyaan lagi nih Bu dari Berlin. Bu, apakah GIB STIA Mardika hanya bekerjasama dengan Kintraco Sekuritas saja, atau juga bekerjasama dengan sekuritas yang lain? Gimana Bu? Dengan Kintraco aja kayaknya Bu ya. Dengan Kintraco
ada saat ini karena kan kita ada MOU dengan Bursa Efek dan juga Pintraco Sekuritas. Jadi saat ini kita hanya dengan Pintraco Sekuritas saja. Oke, Itu Mbak Berlin baik. ya. Itu juga udah dibantu jawab Bu sama Mas Adit Iya, itu untuk Mas Adit ikut bantu ini. jawab. Ini udah kerjasama hanya dengan Pintraco aja. Jadi kalau satu galeri di kampus itu kerjasamanya dengan satu perusahaan sekuritas ya. Jadi teman-teman perusahaan sekuritas sama aja ya. Nanti boleh aja kerjasama di sana. Nah, Bu, buat mahasiswa nih Bu, tadi Bu Nani juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dengan adanya galeri ini mahasiswa sudah bisa mulai buka rekening efek dengan dana hanya terjangkau banget, yaitu Rp100.000. Nah, mungkin ada tips dari Bu Nani nih Bu, buat mahasiswa cara mengelola dana mereka biar nanti mereka bisa mengelola sambil belajar untuk investasi. Ini tips keuangan atau finansial buat mereka yang baik sebenarnya gimana Bu untuk mahasiswa? Tips keuangannya ya. Oke, sebenarnya kalau dilihat dengan kondisi pandemi saat ini, Mas Fajar, rasanya Ya. memang kondisi tidak mudah, tidak seperti sebelum pandemi ya. Jadi kondisi saat ini kita susah gitu ya. Rasanya meskipun kita susah dengan kondisi yang saat ini semua serba terbatas gitu, rasanya kita bisa untuk menyisihkan uang sebesar 100.000 tadi. 100.000 kan ini di kita tuh 150.000 Mas Fajar kemarin itu. Nah, 100.000-nya kan kembali ke mahasiswa, 50.000-nya untuk terkait sama proses administrasi dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, itu pun kembali ke mahasiswa. Artinya apa? Dan juga nanti ketika adik-adik katakanlah saat ini menyisihkan uang 100.000 terus belajar bareng sama teman-teman KSPM untuk memilih investasi mana yang cocok, saham apa yang bagus. Itu rasanya uang 100.000 itu bisa kembali lebih dari 100.000. Tidak mungkin turun, tetapi seperti yang disampaikan Mas Fauzi tadi akan naik dan naik, bahkan melebihi bunga bank dan bunga deposito itu. Rasanya itu worth it kalau kita mau menginvestasikan uang 100.000 dan mendapatkan sesuatu yang lebih di sana. Baik. Kemudian Bu untuk masyarakat nih Bu atau mahasiswa, ini kan galeri sering melakukan kegiatan nih Bu ya. Ini kalau misalkan masyarakat mau ikut edukasi atau mau ikut seminar mungkin Bu ya yang dilaksanakan oleh galeri, ini informasinya bisa didapatkannya di mana Bu kalau ini masyarakat? Nah ini karena ini kemarin saya sempat sudah bicara sama beberapa teman termasuk Mas Adi dan beberapa mahasiswa lainnya. Kita rencananya setelah PPKM ini kita mau ketemu bareng sama tim untuk membuat Instagram. Jadi saat ini galeri investasi bursa efeknya Mahardika itu belum punya Instagram, Mas Fajar. Jadi saat ini kita akan membuat Instagram. Nah, di Instagram itu nanti akan otomatis masyarakat sekitar, adik-adik mahasiswa akan mendapatkan banyak informasi di sana. Jadi itu yang akan kami lakukan. Jadi melalui Instagram, semoga ini menjadi lebih apa ya, sosialisasinya lebih meluas gitu. Karena musimnya juga musim online, orang lebih familiar dengan HP-nya gitu ya. Jadi ini kita manfaatkan di situ. Seperti itu. Baik Bu. Kalau untuk ini Bu, atau masyarakat sekitar nih Bu ya, yang mau jadi kan mereka mungkin masyarakat yang dekat kampus, oh ini ternyata di kampus ada galeri ya, jadi nggak usah jauh-jauh nih datang ke perusahaan sekuritas. Nah ini buat mahasiswa atau masyarakat yang mau jadi investor, ini mungkin syaratnya apa aja Bu Nani, dan menghubungi siapa Bu untuk buka rekening efek kalau di STM Mahardika? Ya, persyaratannya salah satunya KTP, terus nomor rekening bank, dan seterusnya. Nanti kita akan berikan detailnya. Nah, nanti bisa menghubungi Mas Adit, atau saya juga boleh, yang lain. Nanti kita akan
di Instagram kita ataupun kita akan buat flyernya nanti siapa yang akan bisa dihubungi berkaitan dengan pembukaan rekening efek di Galeri Investasi Bursa Efek Mahardika. Jadi apakah datang ke kampus Bu sekarang atau bisa menghubungi siapa Bu Nani? Rasanya untuk saat ini belum bisa ke kampus, cuman masih WFH ya Bu? Ya belum bisa karena ini masih masa PPKM juga. Jadi nanti mungkin persyaratannya bisa kita berikan secara online. Nah, nanti kami akan diskusikan karena selama ini pihak Pintraco Sekuritas itu mintanya secara hard copy itu. Karena ada materai dan macam-macamnya. Nah, apakah kalau nanti itu bagaimana mekanismenya kita akan diskusi bareng dengan Pintraco Sekuritas juga. Halo? Ya. Halo? Oke. Halo? Oke, baik. Jadi dari Pintraco masih hard copy ya Bu, belum bisa online ya? Iya, jadi karena kan ada hard copy ini. Nah, ini hard copy ini kan berarti kan harus ada semacam penyerahan dokumen, pengiriman dokumen dan lain-lain. Ini yang bagaimana solusi ke depannya seperti apa? Karena kondisi saat ini kita kan untuk bergerak kan dibatasi ya. Batasan gerak kita kan terbatas gitu ya. Jadi ya seperti itu. Baik Bu Nani, untuk yang ini Bu, terakhir nih Bu, dari Bu Nani sebagai pengelola galeri investasi BI yang di STI Mahardika ini harapannya apa Bu untuk perkembangan galeri ke depannya? Silakan Bu Nani. Ya baik, terima kasih. Untuk adik-adik mahasiswa semua yang saat ini juga lagi lihat live IG kami gitu ya, harapan Bu Nani ketika kalian sudah mendapatkan ilmu baik itu secara teori kan harus tinggal prakteknya. Nah, dengan praktek ini manfaatkanlah apa yang difasilitasi kampus, yaitu adanya bursa efek, galeri investasi bursa efek yang ada di STIE Mahardika. Kalian bisa memanfaatkan itu adalah milik kalian, kalian bisa membantu untuk mengembangkan. Kalau yang ingin mau bergabung menjadi pengurusnya silahkan juga, karena ini kakak-kakaknya kan sudah di semester akhir, jadi harus ada regenerasi. Silahkan yang tertarik mau dan mampu untuk untuk bergabung dengan kami. Itu. Terus yang kedua, ini kan masa-masa pandemi, masa-masa generasi, katanya generasi rebahan gitu. Bagaimana sih kita dengan rebahan tapi kita menghasilkan uang gitu ya. Nah, inilah saatnya kalian adik-adik mahasiswa untuk mulai belajar investasi. Investasi tidak harus mahal, yang penting ada uang 100.000 tadi kita bisa melakukan investasi. Itu. Nah, dan juga dengan adanya galeri investasi ini, adik-adik mahasiswa aktif di dalamnya tentunya akan membawa perkembangan kampus kita semakin bagus lagi. Dan khususnya saat ini kan kampus kita kan sekarang kampus Merdeka ya. Jadi kampus Merdeka. Nah, kampus Merdeka ini kan harus banyak praktek, mahasiswa diminta magang ke kampus lain, mahasiswa magang ke perusahaan-perusahaan. Ini itu artinya apa? Kita ini tidak terkungkung oleh pembelajaran yang sifatnya hanya teori-teori, tetapi harus praktek. Makanya kita bersinergi dengan, kita bekerja sama dengan Tax Center, relawan pajak, DJP, terus kampus Merdeka, terus yang kewirausahaan ada PKMI, KBMI, dan juga ini. Nah, sekarang yang suka investasi, ya di sini wadahnya. Seperti itu. Baik, Bu Nani. Terima kasih. Semoga bisa dimanfaatkan lebih luas oleh kita ya Bu ya, mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan juga masyarakat di sekitar kampus. Amin. Ya, baik, Bu Nani, terima kasih sekali lagi Bu atas kesediaan waktunya mengobrol dengan kita semua yang ada di sini ya. Terima kasih juga buat Bu Nani tadi sudah memberikan banyak informasi terkait tentang galeri investasi di STIE Mahardika Surabaya. Ibu, semoga
banyak mahasiswa yang jadi investor dan mendapatkan manfaat dari pasar modal. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Nani. Amin. Iya, iya. Terima kasih juga Mas Fajar. Terima kasih Bursa Efek Indonesia sudah memfasilitasi acara ini untuk bisa lebih mensosialisasikan terkait keberadaan galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang ada di STIE Mahardika. Terima kasih semuanya. Oh iya Pak, mumpung sebelum nanti berakhir, nanti Ya. apakah videonya ini bisa di-sharekan ke kami Pak? Videonya baik, nanti kami simpan ya Bu videonya ya Bu. Iya. Baik, baik Bu Nani dan Sobat Didik Jawa Timur, sekian untuk diskusi singkat kita kali ini dengan Galeri Investasi. Semoga memberikan informasi seputar pasar modal, seputar edukasi di kampus khususnya ya dengan ada Galeri Investasi, sehingga banyak informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Sampai ketemu lagi nanti kita di hari Jumat pekan depan di acara diskusi singkat. Untuk teman-teman Sobat Didik semuanya, jaga protokol kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan, dan semoga teman-teman sehat-sehat semua dan bisa menjalani kegiatan dengan lancar. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.